orangnya tinggi besar, rambut gondrong gitu. Masuk rumah, saya memang punya perasaan curiga. Telinga hampir putus, kepala saya pecah di sini, saya tergeletak, darahnya banyak sekali. 5 liter cat itu setengahnya kayaknya. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan hari ini kita masuk to the journey. Journey seseorang yang sangat luar biasa. Dari salah satu guest star kita adalah Ai Betty. Halo I, saya Ai dulu. Halo. Iya I, halo. Halo. Ya I, kenalan dulu dong I. Siapa tahu biar yang dengar kenal juga sama I. Saya rasa sudah banyak yang kenal saya. Nama saya Betty, suami saya Samuel Limaran. Tentu banyak dari teman-teman semua yang sudah kenal kami. Banyak yang kenal ya. Sudah pede. Udah pede banget. Waduh lebih terkenal AI. Aduh aku lah apa ini. Ya selamat datang ya I di Beranda Podcast. Terima kasih. Ya. Nah gini I udah di sini udah berapa lama nih di GKI Pluit? Penasaran. Saya awalnya dari GKI Bungur. GKI Bungur di Tempat mana Chow tuh? Muse di Bungur. Oh iya. GKI Bungur tempatnya Chow Muse dulu. Pelayanan okay. di sana. Kemudian saya pindah ke Muara Karang tahun 84. Oh 84. Akhirnya 85 kami membawa anak sekolah minggu karena anak-anak senang sekolah minggu di GKI Pluit. Jadi secara bertahap kami bergereja di GKI Bungur bersama orang tua. Kemudian siang ngantar anak sekolah minggu. Tapi setelah orang tua meninggal 89, saya akhirnya menetapkan beribadah di GKI Pluit. Oh, berarti Ai tetap tinggal di Muara Karang tapi ya? Muara Karang iya sampai tahun 90. Kemudian 91 saya pindah ke tetangga gereja di Pluit. Oh, di Pluit juga. Jadi sudah bertetangga selama 30 tahun lebih. Berarti tetanggaan nih sama gereja ya. Aduh. Iya, udah lama banget ya iya. Gimana sama dari gimana nih kan dari dulu belum ada Antioquia ya ini. Belum ada. Belum ada nih. Dari apa? Dari proses ini dari awal dari AI dari Pluit berarti awal banget ya. Berarti masih sama Lause Censu berarti ya. Atau iya mungkin dia lebih awal duluan karena saya kan enggak di sekolah minggu jadi karena saya waktu itu masih jemaat kemudian pelayanan di diakonia tahun 1988. 1988 ya. Oh belum ketemu berarti. Belum ketemu. Kemudian 1993 itu ke KW Komisi Wanita. KW. Kemudian jadi pengurusnya tahun 96 seterusnya sampai sekarang. Oke. Berarti dari tahun 96 ya. Waduh. Iya di Komisi Wanita. Kalau di diakonia lebih awal. Lebih awal lagi gitu ya. Iya. 1990. Iya. Sudah. Ya berarti kan waktu itu kan kalau sudah aktif di diakonia 98. Dari 88 ya. 1988 ya. Ya wah udah lama banget. Udah sekarang udah hampir 36 tahun ya. Wah. Terima kasih lah pelayanannya. Sama-sama. Iya. Gimana sama pelayanan kayak gitu kan Antioquia dibangun habis itu gereja berproses. Itu gimana nih dari prosesnya sampai sekarang apa yang Ai rasain gitu? Mungkin ada pengalaman unik yang Ai pengen ceritain atau gimana gitu? Pernah sekali saya mengalami suatu musibah. Tahun 2002. 2002. Oke. Di mana pada waktu itu gereja akan mengadakan retret ke daerah puncak biasanya itu. Saya sedang siap-siap untuk ikut retret juga. Tetapi pada waktu itu saya tidak tinggal di rumah ini karena saya mengungsi ke rumah teman sepelayanan. Waktu itu ketua BPR. Dia menitipkan rumahnya kepada saya. Tolong jaga rumah saya. Dia mau pergi biasa tiap tahun dia pergi ke Amerika. Jadi saya
menunggu rumahnya sambil mengantar pembantunya pulang kampung karena waktu itu biasanya pembantu pada pulang masa-masa lebaran. Lebaran pasti. Biasanya jadi, kalau pulang kampung lebaran ini. Ya lebaran. Jadi saya bantu dia pulang ngurus. Kemudian saya mampir ke rumah AI ini di Pluit. Yang di Pluit di sini yang dekat gereja. Iya. Tiba-tiba, nah itu saya mendapat kejadian bencana, saya dipukul orang. Ai dipukul orang? Dipukul orang sampai saya jatuh tergeletak, saya nggak tahu. Tidak. Ai jalan kaki atau gimana itu? Enggak, saya pulang bawa mobil dari rumah teman, bawa pembantu itu pulang ke tetangga, teman gereja juga. Sudah itu saya pulang ke rumah. Maksud saya pulang untuk mempersiapkan baju-baju yang saya akan bawa karena mau retret. Mau retret, iya. Jadi pulang buat ambil baju gitu ya? Ambil baju, karena dengan anak-anak juga sekalian. Tapi begitu masuk rumah, saya memang punya perasaan curiga. Karena yang tinggal di situ anak lelaki saya sendiri dan pembantu kecil. Karena saya tinggal di rumah teman yang seperti saudara itu dengan dua anak perempuan saya. Jadi begitu saya balik, saya masuk, saya lihat aneh, tapi saya masuk. Berarti di dalam rumah Iya, di dalam rumah. Rupanya orang itu sudah masuk di dalam rumah. Jadi pembantu, saya juga nggak ngerti bagaimana. Saya lihat anjing saya kok nggak ada. Rupanya anjingnya sudah ditaruh di samping, di pintu ditutup. Nah gitu kejadiannya. Saya masuk ke kamar. Nah waktu masuk kamar itulah saya tidak tahu kalau ada seorang asing di kamar mandi saya. Jadi begitu masuk kamar saya dipukul, saya tidak sadar, tidak tahu. Akhirnya beritanya itu masuk ke TV, orang tua di Lampung sampai datang ke Jakarta melalui berita di TV. Dan pas waktu itu suami saya sudah balik kerja ke Anyar karena dia kerjanya di Anyar jauh. Jauh. Jadi bersyukurnya waktu itu memang Tuhan sudah punya rencana ya, sudah tahu menjaga saya. Seorang polisi lewat rumah. Polisi itu adalah polisi yang menjaga rumah teman saya, tetangga di gereja juga. Jadi dia yang membawa saya, memanggil polisi lain dengan mobilnya, mengaku saya ke rumah sakit. Nah itu Ayu udah nggak sadar sama sekali. Begitu saya dibawa rumah sakit, itu ada teman yang mau jemput saya, Ibu Yuni dengan anaknya mau jemput saya. Untung anaknya lihat, bilang, "Mama, itu Ii Betty, bajunya Ii Betty." Diikutin balik, dia ikut sampai ke rumah sakit Atmajaya. Disitulah saya dirawat, dioperasi, dirawat hampir 3 minggu. Bentar, berarti tadi Ai bilang kayak ada anak Ai di rumah ya? Itu gimana dia nggak tahu kemana? Anak saya itu tinggal di rumah itu, tunggu rumah ya malam karena saya kan mengungsi ke tempat rumah teman. Dia pagi-pagi datang. Loh, berarti dia pergi? Dia pergi ke tempat saya pagi. Mami, ada orang mau minta duit. Kasihan Mami, dia mau pulang kampung nggak ada duit. Itu paginya, sebelum kejadian. Dan saya berpikir, oh iya, Mami pulang, Mami lihat. Kalau Mami kenal, mungkin tukang, dikasih. Saya akan kasih. Kalau saya tahu dia itu kenal, saya akan kasih. Nah, tapi saya pulang itu dengan tujuan baik. Kalau ketemu dia, saya mau kasih. Tetapi tujuan saya malah mendapatkan yang tidak baik. Dipukulin ya? Malah dipukul. Waduh. Saya dibacok di sini. Di mana ya? Di telinga saya. Pakai pisau? Bukan pisaunya, kayak apa sih alat yang 3 begini tuh? Kayak alat kail yang gitu kayak ya? begini tuh, apa sih? Yang buat kail gitu ya? Tajam begitu. Ini telinga hampir putus. Kepala saya pecah di sini. Saya tergeletak dan saya juga kurang tahu gimana tuh koko saya bisa datang. Itu darah mengalir di kamar tidur saya, diambil dengan dibersihin sama dia hampir
5 liter cat itu setengahnya kayaknya. Waduh. Hampir banyak itu sekali. Ngocor terus ya berarti ya. Saya terus dibawa kan ke rumah sakit. Itu koko saya yang bersihin di rumah itu. Darahnya banyak sekali. Tetapi saya waktu dibawa saya tidak sadar. Sampai rumah sakit saya masih ditanya. Saya sadar. Dibilang, ibu ada alergi. Saya bilang ada. Sadar sadarnya itu. Waduh. Alerginya apa? Saya bilang saya alergi debu. Oh bukan, maksud saya alergi obat. Enggak. Dari itu terus saya tidak sadar. Nggak sadar lagi. Nggak sadar lagi sampai ya mungkin 2 hari kali ya. 2 hari baru bangun, baru siuman ya. Waduh, itu gimana perasaannya kayak pas hari bangun. pertama 1 hari tidak sadar, besokannya sadar. Berarti hari keduanya Tapi sadar. saya takut. Takut ya. Saya minta dijaga. Saya bilang suami saya udah sampai pabrik di Anyak kembali. Saya minta satu teman suami saya juga. Orangnya tinggi besar, sama keponakan saya tinggi besar, rambut gondrong. Seperti preman begitu. Saya bilang kamu jangan kemana, jaga saya di pintu. Maksudnya jagain air. Jaga saya. Saya takut karena orang itu. Saya takut kenapa? Takut orang itu kembali karena saya tidak mati. Iya bisa jadi sih, serem juga sih kayak gitu. Iya. Sangat menyeramkan. Itu berarti ya, nggak tahu ya. Berarti ada gak sih momen-momen dimana Ai kayak kesehariannya itu penuh dengan ketakutan, kayak ntar orangnya datang atau gimana kayak gitu? Orang yang datang dari gereja itu sehari bisa 200-an. 200-an? Iya. Sampai rumah sakit ditutup. Jangan maksudnya. Nggak boleh, dilarang gitu. Tapi yang datang terus dari pagi sampai malam ada aja. Karena kita banyak kenalan, banyak teman. Jadi dengar berita yang kaget itu mereka juga sangat prihatin gitu. Sampai masuk TV kayak gitu. Iya, sampai masuk TV. Iya. Mama saya taunya lihat berita di TV. Itu gimana kayak setelah kejadian kayak gitu, habis itu kayak gimana nih? Kayak tadi Ai bilang kayak ada rencana Tuhan nih, maksudnya gimana? Aku sampai sekarang masih belum lihat rencana Tuhan di mana. Kayak sejak itu saya dirawat 18 hari dan akhirnya saya kembali pulang dengan tubuh yang kuat, dikasih kekuatan. Saya trauma ada, tapi ya mungkin 3 bulan kali. Saya trauma, takut kalau ada orang masuk gitu ya di rumah. Udah kembali ke rumah, saya trauma ada 3 bulan, paling banyak 6 bulan gitu. Takut ada orang masuk. Takut ada orang masuk, takut mukul saya, itu trauma saya. Tapi kemudian itu saya sudah sehat kembali. Saya ingin menyatakan kebesaran Tuhan. Melalui ini saya ingin menyatakan Tuhan itu sungguh besar, punya rencana indah di dalam hidup saya. Seperti dikatakan di Filipi 1 ayat 21 ya. Yang berarti apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena saya tahu hidup saya itu adalah dari Tuhan. Hidup saya itu adalah milik Tuhan. Dan kalau saya mati pada waktu itu memang keuntungan buat saya. Ya, saya sudah bersama Bapa di surga. Tetapi ini merupakan keuntungan lagi bagi keluarga saya. Kalau saya pada saat itu dipanggil pulang, 3 anaknya masih cukup kecil, yang kecil 12 tahun, yang besar ya udah 20 lebih gitu. Dan ini merupakan keuntungan juga bagi mereka karena masih bisa melihat mamanya yang benar-benar orang sudah tidak menyangka kalau saya itu bisa hidup kembali. Iya, itu darahnya sampai darah gitu banyak, muka saya semua memar, bulat, muka saya nggak bulat kan ya? Iya. Waktu itu bulat. Dipukulin juga berarti kan? Ini dipukulin juga ya? Mungkin saya nggak ngerti, nggak tahu bagaimana tindakan dia yang dia lakukan, saya nggak tahu. Tapi orang melihat ada yang tidak kenal, istrinya kenal, suaminya tidak kenal, datang lihat ke rumah sesudah baik. Oh, muka Cibeti kayak gini, saya pikir bulat. Masih bisa bercandain. Masih bisa bercandain.
Oke, berarti kejadian itu kan lumayan traumatik juga ya. Mungkin Iya. secara mental pasti traumatik. Tadi 6 bulan ya ini. Iya, paling lama 6 bulan Paling gitu. lama 6 bulan lah ya kayak gitu. Tapi kalau untuk secara fisik ada nggak mengganggu AI sampai sekarang? Puji Tuhan, itulah suatu kebesaran Tuhan buat saya. Setelah diperiksa lagi tidak ada masalah, cuman hanya di tengkorak saya ini pecah, lama-lama sembuh. Telinga saya yang sudah hampir putus bisa sambung kembali. Tuhan memakai dokter di Rumah Sakit Atmajaya yang waktu itu dikatakan orang takut berobat di Rumah Sakit Atmajaya. Tapi saya dirawat di situ hampir 3 minggu. Nah, kalau bukan Tuhan yang menopang saya dan yang menjamah saya, tidak ada yang lain. Berarti Iya, benar-benar sembuh total lah ya. Sembuh total. Sembuh total. Wow. Sembuh total dan daya ingat saya juga cukup oke. Oke. Wow, iya. Berarti Benar-benar. emang aku ngeliat kayak gini sih, kalau untuk kejadian seperti ini ya, aku masih melihat kayak Tuhan selalu berarti masih ada kasih kesempatan. Ya, Bener kan? Kasih Betul. kesempatan, bener berarti. Kasih kesempatan ini. Dan aku percaya, andai kan kalau Tuhan kasih kesempatan, pasti Tuhan ada rencana yang untuk AI nih kayak gitu, untuk AI lakuin kayak gitu. Nggak tahu, AI pas kejadian itu sampai sekarang pasti sempat kepikiran dong kayak apa sih rencana Tuhan kayak gitu ya. Iya. Nah, AI udah kira-kira berapa tuh kejadian 2002 ya? Berarti udah hampir 22 tahun. hampir Kejadiannya 2 Desember 2002. 2 Desember 2002. Wow. Nah, itu dari 2 Desember 2002 sampai sekarang 22 tahun. Kira-kira apa aja nih yang Tuhan pengen AI Betty lakuin dan AI Betty lakuin dengan yaudah emang ini buat Tuhan kayak gitu. Ada gak kayak fokus yang sudah dikasih Tuhan kayak AI Sudah tahun? ada. Ada ya? Pasti ada. Wah, mantep. Boleh ceritain Pasti gak ya ada. apa aja itu? Jadi saya mengambil ayat juga dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kepada dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yes. Ini menjadi pegangan buat hidup saya. Ayat ini sangat-sangat saya pegang karena saya tahu hidup saya adalah dari Tuhan, hidup saya adalah milik Tuhan, dan hidup saya adalah bagi Dia. Jadi saya melayani juga ini bukan karena saya bisa, saya kuat, bukan, tetapi kesempatan anugerah yang Tuhan bisa berikan kepada saya sebelum kejadian itu saya melayani itu memang anugerah Tuhan. Yeah. Dan sesudah kejadian itu saya lebih lagi dimantapkan dengan firman-Nya ini. Ya, jadi saya memang hidup bagi kemuliaannya. Tetapi manusia itu ya manusia berdosa. Sering jatuh, bisa jatuh, tapi saya sungguh bersyukur merasakan Roh Kudus itu ya hidup di dalam diri saya dan bisa berkata, saya bisa kayak diingatkan, baik itu melalui firman yang saya baca ataupun melalui khotbah atau renungan dari semu, ada dari teman-teman, dari semu yang ini, dari semu yang mana, suka masuk, kok bisa sama ya? Itu firman-Nya berbicara kepada saya. Dan saya sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa. Punya Roh Kudus yang mau menolong saya, memimpin saya, membimbing saya itu. Saya sungguh tidak bisa mengatakan hanya bersyukur terima kasih, tetapi ya melalui hidup saya inilah saya menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin aku cukup relate ya untuk yang itu, yang ketika Ai bilang kayak khotbah apa itu berasa kayak Tuhan lagi ngomong sama kita gitu. Karena dulu aku ini sharing dikit, dulu itu aku pernah pengen bunuh diri. Aku dulu pernah pengen bunuh diri. Karena waktu itu aku ada gagal dan aku berasa kayak ngecewain keluarga banget. Habis itu aku ngerasa kayak aduh, jalan itu di depan udah gelap banget, aku gak tahu mau kemana kayak gitu. Waktu itu aku lagi di China, aku sendirian. Habis itu aku tinggal di lantai 7. Habis itu aku lihat kayak ke depan kayak andai kan kalau aku lompat, aku selesai. Udah nggak, rasa kesakitan ini nggak ada lagi kayak gitu.
Dan di situ momen-momen yang aku berasa kayak wah ini fictional banget, mungkin kayak pengalaman pribadi aku aja ya. Tapi benar-benar aku dari hati kayak Roh Kudus ngomong gitu kayak Fred, lu ngapain kayak gitu. Habis itu kayak kayak gue pengen lewat aja kayak gitu. Habis itu kayak lu kan Kristen, lu tahu loh Yudas Iskariot kemana. Literally ngomong ke aku gitu. Habis itu kayak tahu kayak gitu. Ya udah kok gitu lu turun, masuk kamar, kunci pintu, doa sama aku. Bener, aku akhirnya gitu, aku turun, aku masuk kamar, aku tutup pintu, kunci, aku doa, aku nangis selama aku nangis gitu. Dan aku ngerasain kayak mungkin pengalaman kita agak beda ya, karena tapi satu sisi aku ngerasa Tuhan nyelamatin aku. Iya betul. Itu momen yang aku ngerasain, aku relate banget dengan apa yang Ai rasain gitu. Ai udah ngalamin kejadian yang luar biasa, sangat-sangat menyeramkan ya. Mungkin kebanyakan dari kita yang mungkin mendengarkan juga mungkin nggak pernah dengerin orang terdekat yang ngerasain itu. Atau apalagi diri sendiri ngerasain itu. Ngerasain dimana kayak sebenarnya hidup kita, nafas kita, udara yang Tuhan berikan, matahari yang Tuhan berikan, itu sebenarnya dari Tuhan, bukan dari kita. Dan momen-momen itu bikin aku dimana kayak ngerasa kayak iya Tuhan udah nyelamatin kita loh, Tuhan udah nyelamatin aku loh. Itu buat aku ngerasa kayak wow, pengen kasih hidup aku ke Tuhan. Iya sih, Ai juga ngerasain itu juga kan pasti. Iya, dan itu menurut aku kayak luar biasa sih. Iya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir lah ya buat kita buat nutupin gitu. Mungkin ada gak sih ketika kan tadi Ai pengen mau retret habis itu kejadian kayak gini nih, kayak apa yang kita udah rencanain itu gak sesuai dengan apa yang kita mau. Apa yang kita sudah rencanain gak terjadi seperti yang apa yang kita mau, malah Tuhan kayak berkata lain gitu. Gimana sih kayak Ai bisa berfokus kayak memuliakan Tuhan tapi gak menyalahkan Tuhan? Iya dong, kayak kejadian itu musibah kan hitungannya. Ai bisa aja menyalahkan Tuhan. Kan kayak banyak orang kayak jatuh miskin atau apa pasti menyalahin Tuhan. Iya, bisa banget gitu. Bahkan ketika kita yang dengar ceritanya kayak wajar sih kalau dia nyalahin Tuhan gitu. Tapi aku ngelihatnya Ai bisa nggak menyalahkan Tuhan. Karena aku dari tadi dengar kayak Ai nggak menyalahin Tuhan sama sekali. Luar biasa aku bilang. Dan tapi Ai malah ngerasa kayak aku pengen memuliakan Tuhan kayak gitu. Itu gimana kok bisa sih kayak gitu? Ya sebenarnya ya mungkin manusia bisa berbuat seperti itu, tetapi saya yakin karena saya ada Roh Kudus yang memimpin, yang menolong. Bahkan saya setiap malam doa pagi mohon petunjuk Tuhan, dan saya mohon itu mulut saya, bibir saya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, saya memang pengen rindu punya hikmat dari Tuhan, dan hidup saya ingin dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Jadi saya merasakan Tuhan itu selalu baik, selalu baik. Dan kalau kejadian saya itu namanya juga musibah. Setiap orang juga bisa mengalami musibah, kecil atau besar, tinggi atau rendah gitu ya. Tetapi yang saya alami itu, saya benar-benar tidak menyalahkan Tuhan, tetapi saya merasakan benar-benar pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin memakai saya dengan memberi hidup. Tuhan itu sungguh baik. Baik buat saya, baik buat keluarga saya, dan juga tentunya kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan akan jadikan apa yang saya lakukan itu baik bagi orang lain. Itu memang kerinduan saya, karena saya kecil jadi orang Kristen itu memang benar-benar anugerah Tuhan, dipilih Tuhan. Karena keluarga belum percaya. Belum percaya juga. Belum. Papa mama waktu itu masih konghucu, tetapi melalui kehidupan saya, mereka satu persatu percaya Tuhan sampai akhir hayat mereka. Keluarga jadi juga percaya. Ya, karena itu benar-benar anugerah Tuhan. Bukan karena saya bisa, saya mau. Anugerah Tuhan, saya menjadi anak Tuhan itu. Mungkin satu hal yang mesti kita sadari ya, kalau hidup kita ini apapun yang kita lakukan itu
sebenarnya kita itu pemiliknya Tuhan. Ya. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita perbuat, itu milik Tuhan dan kita lakukan untuk Tuhan. Ya, hanya dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Saya nggak mampu. Kita semua nggak mampu ya. Saya nggak mampu. Hanya memohon Tuhan Roh Kudus tolong saya, saya. Itulah doa saya setiap saat kalau. Karena kita sadar ya kita nggak mampu ya. Iya kita nggak mampu. Mungkin ada nggak kata-kata terakhir yang bisa menyemangati teman-teman kita yang mungkin yang sedang mendengarkan, yang mungkin mereka itu mengalami kayak bingung dengan kehidupannya mereka, bingung di mana mereka harus melangkah seperti apa karena dunia ini penuh dengan kesibukan gitu ya, dan mereka itu lupa kalau hidup kita ini untuk Tuhan. Mungkin ada gak kata-kata yang menyemangati mereka supaya mereka bisa kembali lagi sadar gitu, ingat lagi kayak Tuhan itu baik loh di hidup lo kayak gitu. Iya. Mungkin kata-kata saya tidak bisa membangun bagi mereka yang mungkin kurang pas. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sedang mengalami pergumulan, tantangan, jangan berfokus kepada pergumulan, tantangan kita, kesusahan kita, tetapi berfokuslah kepada Tuhan dan terus ingat Dia, katakan kepada Dia. Kalau kita nggak punya duit, katakan Tuhan, saya nggak punya duit. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan pasti akan buka jalan. Kalau kita lagi mempunyai masalah yang besar, Tuhan, saya ketemu seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Saya yakin pasti Tuhan akan menolong asal kita mau dekat dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Dia, dan jangan lupa dengan disiplin rohani kita. Tuhan akan pelihara kita supaya kita tetap dekat dengan Dia. Berarti relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan tetap itu yang sangat penting. Dekat sama Tuhan. Bergumul terus sama Tuhan. Makin dekat makin peka ya. Iya, semakin dekat semakin peka, semakin mengenal Dia, semakin berproses. Semakin sayang sama Dia. Tuhan sayang kita. Tuhan selalu sayang sama kita, tapi kita yang berproses terus sebenarnya. Iya, semakin diproses. Iya, thank you banget ya. Iya, ceritanya. Menurut aku ceritanya kayak mungkin banyak yang denger juga, aku ngerasain kayak ceritanya itu cukup, wah, aku datanya merinding sih pas tadi Ait ceritain kayak, iya masuk-masuk asli kayak gini, aku kayak, waduh, kayak berasanya luar biasa banget ya. Ya guys, ya ini emang mungkin cerita yang berbeda, mungkin cerita yang mungkin kita jarang denger ya, orang sekitar kita yang dekat sama kita punya kejadian seperti ini. Tapi di beranda pasti itu ada berita baik untuk Anda. Di dalam kesusahan pasti ada berita baik. Coba kita berfokus sama berita baik sama Tuhan, kita berproses terus, dan tunggu terus cerita berikut-berikutnya di Beranda Podcast. Karena ingat sekali lagi, di Beranda ada berita baik untuk Anda. Bye!